Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atiza NIM 21107011003 dari Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seputar tentang ibadah. Mendengar kata ibadah tentu saja sudah pasti familiar di telinga kita sebagai umat Islam. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatun, yang bisa diartikan sebagai taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta seseorang. Belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Mengapa ia mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Tidak lain karena dia menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, serta Allah lah yang mengelola dan memelihara semuanya itu. Adapun hakikat ibadah. Apa sih hakikat ibadah itu? Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi, hakikat ibadah tercermin dalam dua hal berikut. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, dan yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian ibadah. Pembagian ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mada. Ibadah mada adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perincian lainnya. Contoh ibadah mada adalah taharah, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah. Adapun dalil Al-Quran tentang taharah adalah Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mada. Ibadah ghairu mada adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ibadah ghairu mada adalah berdakwah, belajar, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan itu, manusia akan memiliki kesadaran bahwa ia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat, yang telah tertera dalam Quran surah Al-Asr ayat 3. Dan yang keempat adalah melatih diri untuk lebih disiplin. Berikut ini adalah prinsip ibadah. Prinsip ibadah terbagi menjadi 6. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menyembah Allah sebagai wujud dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena menyembah Allah lah prinsip yang paling utama. Yang kedua, tanpa perantara. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapapun dan apapun. Yang ketiga, harus ikhlas. Contohnya, ketika kita menolong seseorang, maka kita tidak akan mengharapkan imbalan apapun dari dirinya. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Dan yang keenam adalah mudah dan meringankan. Karena Allah telah memberi syariat yang bukan di luar kemampuan hambanya. Baiklah, cukup sekian pembahasan saya tentang ibadah. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Yan? Stop record. Kesimpan kan?